ilmu pengetahuan atau teknologi untuk menyelesaikan masalah nyata di lapangan, khususnya dalam konteks praktis, profesional, atau kebutuhan institusi tertentu. Kalau skripsi-skripsi yang sebelumnya kan mungkin kayak hanya menjelaskan suatu bidang gitu ya, suatu permasalahan, terus analisis-analisis aja gitu. Dan bahasa buat sih wujudnya harus ada. Tapi kalau pengen bikin kayak aplikasi, software, website itu juga harus ada nyata gitu. Sedangkan kalau skripsi yang lain yang bukan skripsi terapan itu biasanya cuma menganalisis suatu data, kadang juga cuma berdasarkan wawancara aja gitu kan, wawancara dari berapa responden, terus hasilnya gimana gitu. Jadi makanya saya bilang skripsi terapan ini lebih ekspor daripada skripsi biasa karena ya teman-teman bayangin lah nulis skripsinya aja udah males ya kan, udah moh gitu, udah males, udah muak gitu. Ini harus sambil membuat sesuatu gitu dan membuat sesuatunya itu nggak boleh replika gitu loh, nggak boleh sesuatu yang udah ada, harus ada tambahannya gitu, harus ada pembaharuannya gitu. Nah makanya agak repotnya di situ karena kita sambil membuat sesuatu. Oke. Nah terus di sini saya ingin uh, memberikan gambaran skripsi itu bagian-bagiannya apa aja. Ini saya ngambilnya di punyanya kampus saya ya, makanya saya bilang tadi mungkin bakal ada beberapa yang beda, tapi saya harap ini mirip lah, mirip pada template-nya teman-teman gitu. Jadi pertama tentu saja kita mulai dari pendahuluan dulu, ya kan? Pendahuluan itu isinya apa sih? Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu apa? Latar belakang itu kalian menceritakan masalah intinya. Jadi, sorry saya contohin di kampus saya lagi, karena saya bidangnya BMKG kan bicara tentang gempa, tsunami, kualitas udara, hujan gitu kan. Ada masalah nih gitu. Terjadi gempa di kota Sleman misalnya. Terus data gempanya tuh nggak terdeteksi kantor BMKG dan tidak tersampaikan ke masyarakat. Masalahnya apa? Oh, dananya dialirkan ke MBG, jadi punyanya BMKG pas anggarannya. Misal, contoh ya. Kemudian setelah menjelaskan masalah, kita merumuskan masalah. Rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah itu adalah semacam permasalahan yang teman-teman tulis gitu. Jadi latar belakang kalian nulis betul-betul nulis secara detail permasalahannya apa. Kadang kan ada studi kasus kan nggak mungkin masalah cuma satu kali kejadian. Kalau cuma satu kali kejadian terus diangkat skripsi itu biasanya ditolak. Karena kayak kan cuma sekali, bisa aja cuma kesalahan konfigurasi atau apa. Tapi kalau sering kan berarti kan ada masalah yang pantas untuk dibahas gitu loh. Nah, terus kalian bikin kayak resumnya, bikin beberapa kalimat, biasanya sih tiga kalimat tuh intinya tuh apa sih rumusannya tuh kamu nulis panjang-panjangnya apa gitu. Kemudian tujuan, nah ini pasti kan kalian bikin harus ada tujuannya. Ngapain kalian nulis sampai beratus-ratus lembar kalau tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya menyelesaikan masalah yang kalian tulis di latar belakang tadi. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah ya simpelnya tuh ketika kalian sudah menyelesaikan permasalahan yang tadi kalian sebut, manfaatnya untuk masyarakat apa gitu. Kan skripsi itu kan tujuannya juga apa? Sebagai bentuk pengabdian masyarakat kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu kalian cuma disuruh jelasin skripsi saya terdiri dari pendahuluan. Itu berisi tentang apa aja, terus tinjauan pustaka isi apa aja, metodologi isinya apa aja, hasil pembahasan apa aja, dan penutup apa aja, gitu kan. Next, ke tinjauan pustaka, isinya yang pertama konsep. Konsep itu berarti kalian harus jelaskan dulu masalahnya, akarnya tuh apa sih? Akar permasalahan yang kalian itu penyebabnya biasanya apa gitu kan. Terus masuk ke teori juga, teori sama konsep sih. Cuman kalau teori kan ada ilmuwan yang menyatakan ya atau enggak ada juklaknya gitu. Kalau konsep itu mungkin bahasanya kita aja gitu. Tapi teori agak lebih tinggi lagi karena
dari ilmuwan yang ngomong gitu, dari pendahulu-pendahulu yang ngomong. Kemudian hasil penelitian terdahulu. Nah, ini pasti kalian juga sering dengar, kalian harus mencari referensi. Referensinya adalah dari orang-orang yang pernah meneliti apa yang sedang kalian bahas ini gitu. Biasanya banyak kok. Yang keempat, hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan. Jadi setelah kalian memaparkan konsep masalahnya apa, teori-teorinya apa aja yang nyambung dengan mas, terus kalian dulu pernah ada nih penelitian terdahulu, ada 10 misal. 10 tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi misal ini kan tahun 2026 ya. Tahun 2025 ada yang bahas, 2024 ada yang bahas, 2023 oh ada 5 orang bahas gitu. Masukin aja semuanya. Hasil penelitian terdahulu apa aja gitu. Untuk membuktikan bahwa permasalahan itu urgent gitu. Jadi kalian nggak ngangkat masalah yang ecek-ecek gitu loh. Kalian betul-betul ngangkat masalah yang penting gitu. Memang butuh solusi gitu. Nah, setelah semuanya itu kalian membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan. Dugaannya gimana? Ya dugaannya kan nggak boleh ngasal dong. Nggak boleh dugaan yang ngawang, yang meraba-raba. Hipotesisnya harus sesuai dengan konsep teori dan penelitian terdahulunya. Next, metodologi itu ada desain penelitian, itu ada flowchart biasanya. Balik lagi tergantung ke kampusnya teman-teman. Karena ada yang cuma butuh flowchart, ada yang butuh blok diagram, ada yang butuh dua-duanya. Tergantung ya. Tapi kalau di kampus saya butuh dua-duanya. Dan cara bikinnya jujur susah. Itu bakal dibahas next time aja. Kemudian lokasi dan waktu penelitian, ya tadi saya bilang kan lokasi misalnya kejadian gempa di Sleman. Oke, lokasi dapat Sleman. Waktu penelitian kapan? Ya bisa 2026, bisa 2025 tahun kemarin, atau kalian ngangkat masalah yang udah kejadian dan udah ditutup, udah apa? Kasus ditutup, tapi masih menimbulkan tanda tanya gitu loh. Kayak misal belum ada penjelasan yang memuaskan pada saat itu gitu. Jadi kalian ngangkat itu lagi, itu boleh. Kemudian sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, karena kalian kan kalau misalnya itu kan butuh data dan informasi toh. Nah, itu kalian harus tahu, harus harus ngasih tahu sumbernya dari mana gitu. Kan nggak boleh kalian ngambil sumbernya dari website istilahnya kayak Wikipedia gitu. Nah, teman-teman tahu kan Wikipedia nggak boleh dijadikan sumber karena bisa diedit. Jadi nggak kuat gitu ya. Nggak boleh juga dari website-website berita gosip kayak Lambe Turah gitu. Itu nggak boleh juga teman-teman. Jadi sumbernya harus dari jurnal atau dari instansi terkait gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya gimana? Ya dari dengan cara download kah atau dengan cara bersurat minta ke instansi atau bagaimana? Itu nanti bisa kalian cari tahu sendiri. Kemudian ada metode analisis. Nah, kalian udah gimana cara kalian menganalisis apa pakai Python misal, pakai codingan atau pakai MATLAB atau pakai Excel mungkin cuma apa cari grafiknya doang atau gimana. Itu nanti kalian jelaskan. Kemudian yang terakhir, karena kita skripsi terapan, alat atau instrumen yang digunakan. Sebutin paku aja yang kalian. Kalau bikin website gimana Kak? Kalau bikin website berarti kalian jelasin. Saya pakai VS Code, saya pakai Jupyter Notebook, saya pakai Python, saya pakai MATLAB, pakai R, pakai apa VS, pakai C++ gitu. Jadi nggak harus alat keras. Kalau misalnya cuma bikin website ya, bikin aja kalian pakai apa bikinnya gitu. Kemudian yang keempat, nah tapi satu dua tiga ini masuknya ke biasanya tuh satu dua tiga dulu diberesin. Kalau satu dua tiganya udah lolos dari dosen penguji, baru masuk ke bab 4 dan bab 5. Ini sebetulnya lebih pendek daripada satu dua tiga. Jadi panjangnya tuh di satu dua tiga sebetulnya. Bab 4 bab 5 tuh hitungannya kalau dipresentasiin ya, proposal tuh 60%. Sedangkan bab 4 bab 5 itu 40% doang. Apalagi penutup. Bab 5 itu sangat sangat sedikit banget gitu. Tapi lebih berat karena apa? Karena kalian harus membuktikan apa yang kalian omongkan, apa yang kalian sampaikan pada saat proposal. Beratnya di situ. Karena kan kalian nggak boleh cuma omong-omong doang kan. Nggak boleh bilang kayak, oh ada permasalahan ini nih, tinjauan pustakanya ini. Terus saya berjanji, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan cara ini.
hasilnya bakal bagus gitu. Itu kan udah janji kan. Proposal tuh kayak kalian tuh nebar janji kampanye gitu bahasanya kan. Nah, bab 4 ini kalian harus membuktikan itu. Nggak boleh janji karena kita nggak bisa skripsi 2 kali. Kecuali kalau teman-teman mau skripsi 2 kali ya. Gitu. Makanya berat. Berat itu karena membuktikan apa yang kalian omongkan sendiri. Bab 4 ada temuan penelitian secara sistematis. Itu tadi setelah kalian melakukan penelitian, percobaan, simulasi. Temuannya apa? Jelasin. Walaupun hasilnya jelek, nggak apa-apa teman-teman. Bilang aja. Hasilnya gini Pak. Eh, jelek lah bahasanya atau enggak. Tidak sehebat yang saya bayangkan awalnya. Kenapa? Karena kebanyakan yang bikin temuan ini itu tuh manipulasi data teman-teman, dan manipulasi data itu sangat-sangat dilarang keras dalam skripsi ataupun penelitian. Jangan. Karena apa? Karena orang yang baca skripsi kalian atau mungkin kalau skripsi kalian dijurnalkan udah pakai teori bagus banget nih, terus temuannya kalian dibagus-bagusin gitu, dimanipulasi gitu. Gimana kalau orang percaya dan mencoba itu buat skripsinya dia dan ternyata gagal? Iya, kalau cuma sampai gagal. Pernah loh kejadian orang kedokteran bikin skripsi, hasilnya dimanipulasi, dan dipakai beneran saat praktek, tapi yang pakai dokter lain, beda orang. Mati pasiennya, sumpah. Jadi sekrusial itu, temuan penelitian nggak boleh dimanipulasi. Ini saya ngomong betulan ini, nggak boleh dimanipulasi. Apa adanya aja, wis. Kalau jelek ya bilang jelek, nggak apa-apa. Kan tinggal ngerubah proposal aja tuh. Toh ngerubahnya kan nggak mungkin satu dua tiga dirubah semua. Metodologi aja yang diubah. Oh, metode ini jelek nih ternyata, ganti itu. Lebih baik daripada kalian bohong. Yang kedua, pembahasan dengan mengaitkan pada teori atau studi sebelumnya. Nah, jadi karena kalian udah nulis hasil penelitian terdahulu dan kalian sudah mendapatkan temuan tadi, ya kalau tadi saya kasih contoh kalau temuannya jelek ya. Ini saya bilang kalau temuannya bagus misalnya. Temuan ini sejalan dengan ini penelitian pertama. Kemudian bagian ini sejalan dengan hasil penelitian kedua dan seterusnya gitu. Jadi kalian kayak menyampaikan gitu kalau apa yang kalian kerjakan hasilnya sama dengan penelitian yang udah ada tadi, yang udah kalian sebutkan tadi gitu. Plus juga harus dibagusin. Maksudnya gini, kalau misal penelitian sebelumnya tuh cuma bisa menyediakan 2 solusi atau 2 manfaat, kalian tambahin manfaatnya jadi 3 gitu. Jadi harus upgrade, jangan sama persis. Itu, itu juga yang bikin skripsi terapan sedikit lebih repot dari skripsi biasa. Itu, kebayangkan gimana susahnya. Yang kelima penutup. Kalau ini saya nggak mau banyak-banyak ngomong karena isinya cuma kesimpulan dan saran sih. Kesimpulan ya, ya ini kesimpulannya adalah yang pertama, ternyata masalah ini bisa diselesaikan pakai metode ini misalnya. Terus metode ini berhasil menyelesaikan, oh, sama kan dibolak-balik aja kan. Kesimpulan tuh cuma inti dari yang kalian tulis gitu. Terus namanya masih penelitian pertama ya, kan teman-teman ini sebagai sarjana, sebagai S1 ataupun D4, itu tuh statusnya dalam peneliti itu adalah peneliti pemula, teman-teman. Jadi kalian jangan membayangkan skripsi kalian ini akan menyelamatkan dunia misalnya. Kan kadang halu-halunya mahasiswa gitu ya, halu-halunya orang kan pengen bikin penelitian yang nanti akan menyelamatkan umat manusia misalnya. Atau enggak akan memajukan negara gitu. Enggak, jangan. Jangan gitu dulu, teman-teman. Fokusnya itu skripsi itu selesai dulu. Jadi jangan kebanyakan halu. Pasti banyak kekurangan, saya tahu. Emang wajar. Karena kalian masih peneliti pemula, gitu loh. Jadi kalau kalian udah nemu nih kekurangannya di mana, kalian masukin ke saran. Kenapa? Karena biar kalau misalnya ada junior kalian atau orang lain di luar sana yang pengen make skripsi atau penelitian kalian, agar mereka tidak kejeglong ke lubang yang sama, kalian peringatkan dulu, gitu. Kalian bilang, oh kalau menyelesaikan masalah ini pakai metode ini, pakai cara ini, ribet nih, panjang. Atau enggak banyak errornya misalnya. Atau enggak mahal misalnya. Nah itu, orang kalau misalnya mau bikin penelitian, saya kasih tahu ya, kalau orang kayak kalian pengen bikin penelitian, selain baca judul, baca sarannya dulu. Isinya adalah, yang tadi saya bilang, menjaga kalian biar tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan peneliti gitu.
Oke, sebelum masuk kan kan pertama ada empat ya saya bikin empat resume. Ada analisis, argumen, interpretasi, dan critical reception. Analisis. Pada skripsi terapan, analisis itu diarahkan untuk memahami kebutuhan pengguna, keterbatasan sistem yang ada, serta peluang penerapan solusi yang relevan dan dapat diimplementasikan. Gitu. Jadi uh, masyarakat ini butuh apa sih kalau dalam yang sejalan dengan julian ya gitu. Kayak misal di BMKG kan kebutuhan penggunanya itu ya butuh layanan cuaca yang tepat dan akurat, butuh informasi di bencana gitu kan. Sebelum kejadian bencana di Aceh tuh harusnya ada early warning sebelumnya orang-orang sempat evakuasi kan. Nah, terus kalian harus tahu dulu keterbatasan sistem di mana. Misal jaringannya masih lemot gitu. Peralatannya banyak yang karatan gitu. Kalau baterai itu misalnya adanya cepat ya itu misal aja. Serta uang penerapan solusi. Nah, itu tadi yang saya jelasin sebelumnya. Kalian tuh bikin hipotesis kemungkinan kalau pakai ini bakal lebih bagus nih gitu. Dugaan saya gitu. Dan untuk membuktikan hipotesis tadi, kalian melakukan penelitian, melakukan percobaan, masuk ke bab 4 gitu. Kemudian argumen. Argumen utamanya menekankan urgensi penyelesaian masalah secara langsung melalui penerapan ilmu atau teknologi tertentu. Untuk bagian argumen ini, sebenarnya lebih difungsikan untuk kalian berdebat dengan dosen penguji nanti. Karena ini spoiler dari saya ya. Dosen penguji itu biasanya strict banget deh, serius. Jadi betul-betul kalau saya ngomong kasar ya kan kalau dosen kan biasanya ngomongnya masih pakai bahasa intelektual gitu. Kalau ini kita ngomong sebagai kakak yang udah pernah skripsi aja deh. Misal kalian terus klasik. Biasanya tuh dosen penguji tuh gini, lah kamu ngapain bikin skripsi kayak gini? Emang pentingnya ini apa? Terus kadang-kadang kalau agak nyelekit dikit tuh gini, kalau kayak gini mah anak SMA juga bisa. Jadi untuk menangkal omongan-omongan seperti itu dibutuhkan argumen untuk membuktikan skripsi ini tuh penting Pak gitu loh, penting Bu gitu. Biar apa? Biar nggak disuruh ngulang. Nah, ya masa kalian mau apa? Udah sidang proposal mau ngulang lagi, bikin proposal lagi kan males ya. Jadi argumen itu dibutuhin untuk menekankan urgensi. Jadi saat tulis latar belakang, kamu tulis masalah itu seolah-olah masalah besar banget gitu. Masalahnya gede banget yang butuh solusi segera gitu. Dan kalian jadi pahlawan yang ingin menyelamatkan dunia dengan penelitian kalian. Itu bahasa bahasa halunya gitu ya kira-kira. Oke, lanjut bagian interpretasi. Interpretasi adalah itu ngikut ke hasil penerapan, hasil penelitian tadi. Hasil penerapan diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan solusi yang dirancang, baik dari sisi kinerja, efisiensi, maupun manfaat praktis bagi pengguna. Yang tadi kalau hasilnya bagus, nah itulah itu adalah tolak ukur atau indikator dari keberhasilan teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya kalian penasaran nih, kan kadang orang insecure ya. Ini skripsiku bagus nggak sih? Ini skripsiku biasa-biasa aja nggak sih? Maksudnya kan kadang harga diri ya kan, harga dirinya tuh pengen kayak skripsiku pengen dipandang keren nih, apalagi adik kelas kita yang angkatan di bawahnya kita dan bawah-bawah-bawahnya lagi itu bahkan mungkin 10 tahun ke depan bakal baca skripsi kita. Kan kita malu ya kalau misal adik tingkat kita, junior kita baca kayak, "Deh, skripsi apaan nih jelek banget gitu." Nah, kan kadang ada yang punya harga diri tinggi yang pengen pengen skripsi nggak di itu. Jadi pertama nggak bohong, iya. Yang kedua, hasil hasil percobaan kalian harus sejalan dengan apa yang kalian jadikan saat proposal itu loh. Jadi intinya kalau kalian pengen menilai skripsi kalian bagus atau enggak, lihat proyeknya. Kalau hasil proyek kalian bagus, ya berarti skripsi kalian bagus. That simple, is that simple gitu loh. Sesederhana itu. Tapi kalau misalnya hasil percobaannya jelek, misalnya dari 10 kali percobaan simulasi, 7 kali gagal, 3 kali berhasil. Jelek pada skripsimu. Tapi kalau misal 7 kali berhasil, 3 kali gagal dibalik.
Walaupun kan harusnya kan kalau bisa 9 kali berhasil ya. Ibaratnya range-nya tuh kalau bisa 80 sampai 90% gitu. Tapi kalau range-nya keberhasilannya 75% atau 60% deh. Minimal 60% atau 50%. Bagus. Bagus itu. Tapi kalau rate keberhasilannya 20%, 25%, ulang aja udah. Ulang aja metodenya, serius. Ya, indikator dari situ. Kalau ini pas sudah ini bagus ya, lihatnya dari keberhasilan proyek kalian dulu. Indikator sisi terapan dinilai dari kelayakan implementasi, relevansi dengan kebutuhan lapangan, dan konsistensi metode dengan tujuan gitu. Jadi kalian sudah bikin project, kebermanfaatannya harus terasa gitu ya, harus kelihatan fungsinya lah. Kan kadang misalnya nih, saya contohin dari BMKG lagi. Di BMKG itu kan ada peralatan yang berfungsi untuk mengukur kesehatan udara. Jadi yang diukur tuh kadar CO2-nya berapa, kadar karbon, kadar asap, ya asap pabrik sama knalpot gitu loh, ya, yang kayak gitu-gitu. Partikel-partikel PM25, PM10 gitu kan. Kalau ditaruhnya di Jakarta, karena itu bisa bagi warga Jakarta bahwa ini loh emisi gasnya udah banyak, dikurangin lah kendaraannya pakai kendaraan umum. Itu perusahaan tolong beroperasinya dipikir lagi, itu sampahnya banyak, asapnya ngotorin, bikin paru-paru rusak gitu. Tapi teman-teman, kalau alat yang sama dipasang di daerah Jawa Tengah, saya sebut kota saya deh, Pekalongan, saya dari Pekalongan kan, atau enggak dipasang di Magelang, kota kalian saya, percuma, di sana sepi, nggak ada pabrik, nggak ada motor, ngapain dipasang kan gitu. Jadi skripsi terapan itu selain dinilai bagusnya juga dinilai kelayakannya dan relevansinya. Jangan kamu bikin peralatan yang di tempat tempat lokasi penelitiannya itu nggak guna gitu loh. Atau enggak, misalnya lebih bodoh lagi saya bilang, bikin alat deteksi tsunami. Tahu kan deteksi tsunami yang bakal keluar alarm ketika udah mulai surut dan gempa gitu. Dipasang di Aceh bener. Kamu pasang di Papua percuma anjir. Di sini nggak bakal tsunami gitu loh. Atau enggak pasangnya di Kalimantan, makin nggak mungkin. Orang daerah Megatrust saja kan nggak sampai Kalimantan tuh. Makanya ibu kota kita mau dipindah ke Kalimantan tuh gara-gara itu. Kalimantan nggak bakal tsunami. Jadi kalau kalian bikin INATWS atau alat deteksi tsunami di Kalimantan percuma, guys. Pasang mau di Aceh gitu. Oke, saya next dulu. Sorry, agak berat. Ya. Nah, apa sih bedanya skripsi terapan dengan skripsi lainnya? Ada compare dan kontras. Skripsi terapan menitipkan masa praktis melalui penerapan ilmu atau teknologi, sedangkan skripsi akademik lebih berfokus pada pengembangan, pengujian, atau pendalaman teori dan konsep ilmiah. Yang kayak kita karena harus sambil bikin project sama nulis. Jadi kita tuh apa ya? Misalnya kalian kata dari teman kalian non teknik gitu, skripsi saya susah gitu, kayak bro, bebanmu tuh 50% bebanku gitu, karena kamu cuma nulis, sedangkan kita project gitu. Bedanya di situ. Kemudian dalam hal persamaan, persamaannya sih ya struktur penulisan sih. Jadi kayak template-nya tuh mirip, mirip doang ya, nggak sama, mirip doang. Karena kan kalau misalnya skripsi biasa tuh nggak bakal disuruh bikin block diagram, nggak bakal disuruh bikin flowchart. Ya mungkin beberapa ada, tapi tidak sekompleks kita yang teknik ini, gitu. Karena kita betul-betul was harus menjelaskan rangkaian dari awal penciptaan alat sampai akhir lah gitu bahasanya ya. Oke, kemudian ke bagian perbedaan. Perbedaannya skripsi terapan lebih ke aspek implementasi dan manfaat langsung. Sementara skripsi akademik lebih menonjolkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Jadi simpelnya tuh kalau skripsi biasa tuh kayak cuma teori doang gitu loh. Teorinya doang, ide-ide doang, argumen doang. Sedangkan kalau terapan, ya kamu harus membuktikan apa yang kamu ucapkan. Di situ letak bedanya. Nggak boleh cuma yeping doang gitu bahasaku ya. Oke, next. Contoh, oke. Kalau contoh, saya izin
beberapa project saya nggak apa-apa ya Kak, Kak Farhan. Ini buat gambaran aja, kalau skripsi terapan tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi nggak usah ngambil punya orang, saya ngambil punya saya sendiri aja. Kelihatan nggak udah? Permisi, ada yang bisa konfirmasi? Udah kelihatan belum ini? Udah lah ya. Ini contoh skripsi saya sendiri, perancangan apa nih? Sudah oke. Perancangan sistem navigasi pelayaran berbasis web berdasarkan peringatan dini angin kencang dan gelombang tinggi di Danau Toba. Saya bikinnya project di Danau Toba. Prediksi tinggi gelombang dan angin kencang. Nah, di sini saya waktu nyebutin judul langsung diserang sama dosen penguji saya. Tadi terkait relevansi tadi. Dosen saya tuh kebetulan orang dari meteorologi maritim, pusat lagi. Apa nggak serem gitu? Jadi kalau kalian seremnya di dosen penguji, mungkin kalau di kampus biasa tuh yang nguji tuh dosen killer ya. Kalau saya yang menguji, orang BMKG langsung, orang pusat lagi, kan? Apa nggak ketar-ketir saya? Ditanya, loh, memangnya ada gelombang tinggi di danau? Perasaan saya waktu berlayar di Danau Toba aman-aman aja tuh. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, teman-teman mau gimana? Kan nggak mungkin teman-teman mau panik kan? Nggak, ya pasti panik sih. Tapi kan nggak mungkin teman-teman mau meyakinkan mohon-mohon atau merengek kayak Bu ini penting loh Bu karena teorinya gini 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 nggak gitu ini saya mana argumen bener kalau kalian di kayak gituin pada saat saya digituin jawaban saya tuh bukan jelasin teori bukan jelasin jika tapi kan Bu kalau nah jangan ada kata kalau jadi betul-betul harus masalah yang udah kejadian saat saya digituin jawaban saya tuh gini izin Bu tahun 2018 kapal KM Sinar Bangun tenggelam. Akibatnya apa? Karena kehantam tinggi gelombang, karena saat itu ada siklon, angin kencang datang tiba-tiba, kapalnya udah sampai setengah perjalanan, kayak orang nyangkanya aman aja gitu, kayak berangkatnya aman kok. Tapi tiba-tiba makin ke tengah jalan kok anginnya makin kenceng nih gitu. Dan gelombangnya tiba-tiba naik sampai 2 meter. 2 meter tuh tinggi teman-teman. Kayak tinggi kita aja cuma 170-an kan, apa 160 gitu. 2 meter tuh dua kalinya kita gitu. Ngehantam kapal, tenggelam. Terus saya juga membuktikan dengan memberikan apa? Memberikan sitasi ya, sitasi atau daftar pustaka dari sini Bu bisa dicek dan benar pernah kejadian KM Sinar Bangun tahun 2018 tenggelam gara-gara cuaca buruk. Di situ urgensinya. Gitu cara jawabnya. Jadi kalian jangan langsung panik, jangan langsung kayak kayak, kalau misalnya angin kencang bakal angkatnya gini-gini enggak, jangan gitu. Jadi kalau kalian menjawabnya dengan apa sih namanya kayak menggebu-gebu gitu, berusaha membuktikan dengan teori kalian, kalian bakal dapat banyak bantahan. Tapi kalau kalian membuktikannya dengan kejadian nyata, menang kalian. Gitu triknya ya, bisa dicatat. Oke, langsung aja ke contoh ya. Ini tadi penelitian terdahulu kan saya tulis di sini penelitian terdahulu. Oke. Bisa diakses di Drive kok, saya kayaknya naruh di situ. Atau enggak kalau misalnya pengen tahu lebih panjang ya bisa kontak saya nanti ya. Bisa minta ke kakak-kakak admin. Nah, skripsi terapan itu adalah kan saya nggak mungkin bikin rumus sendiri dong teman-teman. Saya kan ya cuma mahasiswa biasa aja gitu. Nggak mungkin tiba-tiba terpikir kayak oh saya akan menciptakan formula rumus baru kayak Pak Habibie itu kan bikin rumus baru. Saya nggak bisa teman-teman. Saya menggunakan rumus yang udah ada. Jadi karena tadi konteksnya tinggi gelombang ya udah nih. Estimasi variasi kedalaman danau rumusnya ini ada. Saya pernah nemu. Terus mana lagi? eh Estimasi Fetch itu panjang angin. Jadi kan angin bertiup itu kan kalau ada gunung ketabrak berhenti gitu kan. Tapi kalau nggak ada gunung, anginnya jalan terus sampai membentuk eh, angin tuh makin gerak kalau nggak ada halangan yang makin kencang teman-teman. Gitu. Estimasi Fetch ada rumusnya lagi kayak gini. Ya saya tahu.
Kemudian koreksi flash ini saya juga nyari di internet, nyari di ada sumbernya bisa dicek, saya lupa. Terus definisi tinggi gelombang. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah belajar oceanografi pasti pernah tahu rumus kayak gini kan. Rumus ini lagi dipakai. Jadi nggak ada di sini saya bikin rumus sendiri. Rumusnya udah ada semua. Saya tinggal aplikasikan aja gitu. Jadi skripsi terapan itu adalah mengaplikasikan rumus yang udah ada gitu loh. Ini lagi rumus dasar Pearson-Moskowitz. Ini lagi saya tulis kan. Terus saya sederhanakan jadi persamaan John Schwab. Udah ke sini. Sudah, tinggal aplikasinya gimana? Aplikasinya saya bikin ke, ini tadi sorry, ini blok diagram, tuh kan, blok diagram ada, terus flowchart itu diagram alir kayak gini, ya, kayak gini. Langsung ke penerapan ya, penerapannya. Nah, saya bikin website teman-teman. Websitenya terdiri dari ini, saya jelasin bagian-bagiannya. Terus, ya ini masih proposal ya, masih jelek. Saya kasih yang bagus saja, karena anggap saya mau flexing ya. Terus nih, ini fetch panjang angin lintasannya kira-kira karena kan nggak ada gunung kan. Jadi kalau misalnya ada daratan saya potong karena memang nggak mungkin angin dari titik ini sampai ke titik ini tuh kecepatannya sama, nggak mungkin. Pasti berhenti karena daratan. Sedangkan kalau dari sini ke sini karena cuma perairan doang pasti kenceng gitu. Ada teori fetch-nya. Ini ada tabelnya. Saya melakukan kalkulasi. Terus estimasi kedalaman pakai rumus tadi saya uji ketemunya berapa, terus fetch-nya berapa 0,2 kilometer berarti sekitar berapa meter tuh? 200 meter ya, 286 meter ya, 300 meter, 500 meter lah gitu kan. Karena danau jadi hitungannya meter, tapi kalau laut lepas bisa 10 kilometer lebih gitu. Terus estimasi kecepatan arus gelombang, saya pakai rumus lagi. Masuk sini, masuk. Pokoknya skripsi terapan tuh penuh dengan rumus, teman-teman. Jadi kalian harus siap-siap berhitung setiap saat karena emang kan mengaplikasikan rumus harus harus paham rumusnya dong kan gitu. Udah, saya bikin codingan terus muncul nih monitoring data historis. Jibata 2 pagi WIB tanggal 7 Mei 2020. Oh, bahaya nih. Hentikan aktivitas. Oke. Yang ini kalau tanggal 8 Mei jam 2 siang santai. Kan masuk akal ya. Karena kalau teman-teman ngerti tentang ilmu kelautan dulu kayaknya pernah diajarin pas SD. Kalau malam tuh anginnya lebih kencang daripada pas siang. Makanya nelayan seringannya berlayar pas malam kan. Jadi biar nggak effort banget gitu kalau mau berlayar gitu. Tapi kalau pas siang pulang gitu. Sama rata-rata ini monitoring data historis. Ini kalau tadi dilarang berlayar, ini mohon tingkatkan kewaspadaan. Ini sama. Yang ini kondisi aman, silakan berlayar dan hati-hati perjalanan. Terus codingannya ada nggak ya? Coba saya cek dulu. Oh, nggak ada. Codingannya nggak saya masukin ternyata. Tapi sedikit pikir masuk. Jadi safety terapan tuh kalian ngambil rumus yang udah ada untuk menjelaskan masuk ke metode, diaplikasikan, dipakai beneran. Tapi kalau teman-teman berpikir aplikasi yang saya bikin ini dipakai di BMKG atau enggak, saya bakal jujur bilang enggak kepake teman-teman. Karena apa? Karena ini masih dalam bentuk prototype, belum teruji banget gitu loh. Makanya tadi saya bilang, teman-teman nggak usah halu ingin menyelamatkan dunia pakai skripsinya teman-teman. Nggak bisa. Teman-teman tuh masih peneliti pemula. Orang skripsi saya aja yang kayak gitu aja, yang udah keluar outputnya, keluar hasilnya gitu, aja nggak kepake loh. Nggak kepake di BMKG. BMKG tetap pakai aplikasinya mereka gitu. Tapi kan setidaknya saya sudah memberikan masukan bahwa di danau itu walaupun kelihatannya tenang, tapi bisa kejadian tinggi gelombang secara mendadak tuh bisa. Jadi butuh early warning system juga gitu. Jadi saya cuma menyampaikan aja. Pernah nih ada masalah nih, ada kejadian insiden. Apa tuh? Kapal Sinar Bangun, KM Sinar Bangun tenggelam tahun 2018. Karena tidak ada peringatan angin kencang di area situ pada saat mau kejadian gitu loh. Kan kejadiannya mendadak. Seandainya ada peringatan, pasti kan nahkodanya bakal
mengganti rute mungkin atau berhenti dulu sampai kondisinya tenang atau putar balik atau gimana kan gitu ya. Atau enggak delay, jangan berangkat dulu gitu. Nggak ada. Mereka berangkat-berangkat aja. Nggak ada EWS-nya, nggak ada early warning systemnya. Makanya kejadian deh tenggelam. Tapi kok ya udah kejadian tenggelam masih nggak dibikin gitu loh kan. Agak gemes juga gitu rasanya. Oke, oke. Eh, waktunya udah habis belum ya Kak Nirmal? Soalnya di sini WIT udah jam 22.27. Saya nggak tahu kalau di WIB jam berapa. Kak Nirmala atau Kak Faisal ada yang masih on nggak? Ini WIB jam berapa sih? Jam 20.30 ya? Oke, jam 20.27. Ini, Iya, udah 7. Kak oke, Faisal, halo Kak Faisal? oke. Ini saya sampai jam berapa ya? Tadi saya lupa. Sampai jam 20.30 kan? Iya, kurang lebih segitu. Tadi kan agak ngaret Kak. Iya, oke. Sisa 2 menit. 20 lah. Hmm. Oke, sisa 2 menit mungkin saya sambil share screen terakhir ya. Share screen terakhir. Habis ini bisa masuk sesi pertanyaan, oke? Share. Oke, udah kelihatan yang ini? Udah Nah, Kak. kalau yang ini proposal riset, tapi bukan punya saya, punya senior saya. Namanya Pak Umar Firman Risi. Dia sedang S3 di UI. Ya, saya disuruh bantuin, tapi ya sebatas kemampuan saya ya, karena saya sendiri juga masih S1 kan nggak mungkin lebih pintar dari beliau dong, kan bisa aku apa sih gitu, bisa aku ya paling cuma ikut mikir di bagian ini nih, di bagian bab 3 bentar. Tuh, jadi skripsi terapan tuh nggak cuma ada di, jadi semua yang jurusannya teknik tuh ada. Ini tadi Pak Umar aja dia bukan S3 di BMKG tuh, dia S3-nya di UI loh. Di universitas biasa gitu tetap ada yang ini bikin terapan. Terapannya gimana, dia menggunakan rumus yang udah ada, misalnya Demin penghitung nilai rata-rata. Jadi Pak Umar ini lagi bikin indeks kesehatan peralatan. Kan peralatan itu kan punya umur ya, teman-teman pasti tahu dong. Itu laptop misalnya daya tahannya tuh 10 tahun misalnya, ntar 10 tahun lagi udah nggak seprima pas awal beli kan gitu. Nanti kalau udah 20 tahun, 30 tahun rusak gitu. Nah, itu peralatan BMKG juga ada, lagi-lagi BMKG ya, yang namanya seismograf kalau teman-teman pernah dengar, sama akselerometer, itu intinya buat deteksi getaran lah gitu. Umurnya berapa gitu. Ini pakai rumus yang lagi-lagi udah ada lagi, Demin lagi, Detrend, penghilang tren linear, kan teman-teman pasti nggak asing dengan rata-rata ya. Terus kemudian ada bandpass filtering, oke, segmentasi window. Saya jujur nggak terlalu paham juga dengan rumus yang bapaknya tulis. Jadi saya ngebantunya itu di bagian ini, di bagian coding. Saya kuatnya di coding. Coba saya share, maaf, saya share screen lagi yang codingan. Eh, kelihatan nggak teman-teman? Nih. Maksudnya kalau saya geser-geser kelihatan nggak? Eh, kelihatan geser? Ini rumus-rumus itu lima karena dibanding S3 itu ilmunya. Jadi saya juga harus belajar lagi, masih harus lihat kayak, oh rumus yang dipakai ini. Oke, saya pelajarin, terus saya terapkan. Gimana cara menerapkannya? Saya masukin ke dalam algoritma pemrograman. Dan saya eh, punya basic di bagian coding atau script. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen konsultasi terkait codingan juga bisa kontak saya, aman aja. Tentang codingan bisa, tentang penulisan skripsi juga bisa, penulisan jurnal juga bisa saya. Tuh. Tapi kalau
wiring kurang. Saya kalau disuruh bikin peralatan kayak ngelas atau pengkabelan itu cuma bisa aja, nggak expert. Kalau coding saya mengakui saya expert, walaupun ya yang lebih pintar dari saya juga banyak. Gitu. Jadi rumus-rumus tadi yang teman-teman lihat tadi, itu kan, ya walaupun itu masih awalan sih. Sebagian besarnya tadi ada di bawah, tapi saya skip. Saya masukin ke codingan, masuk ke sini kan ada app Python, ada init, features, HI, IO, dan seterusnya. Kemudian outputnya adalah seperti ini. Seismograph tadi biasanya bentuknya Excel ya, atau enggak mini sheet atau apalah formatnya saya juga kurang ngerti. Kemudian keluar nih outputnya nih kayak gini. Mengubah waveform mini sheet menjadi fitur mini sheet itu apa. Saya nggak minta teman-teman memahami seismograph itu apa. Tapi saya hanya ingin mencontohkan gimana sih mengaplikasikan rumus. Ya kayak gini. Rumusnya udah ada. Masukin ke algoritma atau masukin ke project kalau kalian mau bikin alat. Dan ini loh hasilnya. Ini outputnya gitu. Itu yang dimaksud skripsi terapan tuh kayak gitu. Kalian harus bisa mengaplikasikan rumus-rumus atau teori-teori yang udah ada sebelumnya untuk membentuk suatu output yang relevan, yang bakal kepake. Kayak saya tadi bikin monitoring tinggi gelombang sama kecepatan arus, ada fungsinya kan, bisa ngebantu keselamatan pelayaran. Biar kalau misalnya biar tidak terjadi lagi insiden seperti tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba. Kalau ini fungsinya apa? Fungsinya ya untuk mengetahui berapa lama umur suatu peralatan, tapi ngeceknya bukan dari alatnya. Jadi bukan alatnya yang dibongkar, bukan alatnya yang dipegang, bukan bukan alatnya yang diapain, tapi dari data. Karena eh, alat itu kan kalau misalnya makin tua, datanya makin nggak bagus, sensornya makin jelek bahasanya. Jadi Pak pengen ngedetek kerusakan alat, ini masih sehat nggak sih alatnya? Tapi bongkar ada yang berat dalam arti berat diangkat juga begitu dibuka tuh rasanya kayak kalau teman-teman tahu kedokteran tuh yang badan manusia dibuka leng langsung keluar dengan saraf nah kayak gitu jadi biar nggak usah mindon gawe nih gitu kan biar nggak usah bongkar biar nggak usah angkat aja tekniknya. Fungsinya di situ, terapannya di situ, aplikasinya di situ, gitu. Oke, oke. Karena udah jam 20.34 ya, setengah 9 ya, kalau saya nggak salah. Um, 20.35 malah, oke. Saya lewat 5 menit ya, tadi disuruhnya sampai jam 20.30 ya. Oke, bisa saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Setelah ini, saya buka sesi tanya jawab ya. Bisa Baik, cepat-cepatan angkat tangan nanti Kak Faisal yang nunjuk. baik Kak, untuk Kak Wira terima kasih pemaparan materinya yang sangat-sangat jelas dan detail. Untuk pertanyaan kita boleh untuk teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan, mangga angkat tangannya, boleh on mic ataupun ditulis. Eh, Tapi Kak, ini pertanyaan dari saya ya Kak. Nah, Boleh silakan. misalkan Kak di
kebetulannya saya masih semester 3 dan mungkin gak sih kalau misalkan ke sananya atau mungkin ketika ada diberi tugas untuk bisa riset ke lapangan dan dipakai nih metode apa terapan ini tuh itu gimana Kak? Menurut Kak Wira, apakah bisa dipakai di semester yang masih dibilang muda lah gitu di dunia perskripsian ini? Oke, terima kasih Kak Faisal atas pertanyaan pembukanya. Saya izin menjawab. Eh, Sekaligus saya ngasih spoiler ya ke teman-teman. Mungkin di sini ada yang mahasiswa-mahasiswa semester 1, 2, 3, atau mungkin ada yang udah semester 5 atau 7 gitu. Tapi ini khusus yang masih semester muda ya. Ini sedikit banyak juga penyesalan saya sebetulnya. Sebelum teman-teman kenal skripsi, sangat-sangat dianjurkan banget kalian mulai nulis jurnal. Sumpah. Kenapa? Karena saya bisa bilang nih, skripsi itu adalah jurnal penelitian. Teman-teman tahu jurnal dong? Jurnal itu kayak gimana? Nah, skripsi itu adalah jurnal, tapi versi bertele-tele. Sumpah. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya semester 5 tuh ada disuruh bikin jurnal. Yang tadi saya bikin jurnal mitigasi gempa itu tugas teman-teman. Jadi bukan saya yang punya niat dan semangat kayak, oh saya pengen bikin jurnal. Enggak. Kalau enggak tugas, enggak mau saya. Dan saya menyesal. Makanya mumpung teman-teman masih kayak Kak Faisal nih masih semester 3 kan. Masih muda lah ya, masih 2 tahun kuliah. Bikin jurnal Kak. Ikut penelitian. Di lapangan atau gimana, Kak apa. Jangan kayak saya. Saya baru ikut penelitian di semester 5, terbit di semester 7, dan semester 7 langsung skripsi. Kerasa Kak. Kerasa bingungnya, kerasa kagetnya. Saya nggak tahu gimana cara bikin flowchart waktu itu. Nggak tahu gimana cara bikin block diagram. Jadi ya menghambat lah. Sedangkan teman-teman saya yang sebelumnya udah pernah bikin jurnal yang di semester 1, 2, 3, 4, 5 tuh bikin jurnal kan ada aja kan teman saya yang ambis tuh pasti ada kan. Itu mereka skripsi ringan gitu loh karena oh bikin flowchart gini caranya. Oh bikin block diagram gini caranya. Oh pengen ngambil data hujan di sini kayak udah tahu gitu loh. Sedangkan saya tuh buta anjir. Mau nanya juga nanya siapa kan teman-teman pada sibuk sama skripsi masing-masing kan. Mau nanya senior, senior udah kerja. Kan di STM kan kalau udah wisuda langsung kerja kan. Jadi ya itulah. Jadi buat Kak Faisal dan teman-teman yang lain, mumpung masih punya waktu, ikutlah penelitian. Jurnal lapangan atau apapun. Nggak apa-apa, nggak harus bagus dulu. Kalau teman-teman paham Sinta, terbitin di Sinta 6 dulu nggak apa-apa. Beneran. Karena kalian ngincar pengalamannya dulu. Nanti makin ke sini bisa tuh naikin jadi Sinta 4, Sinta 3, Sinta 1. Nanti skripsi, percaya deh sama saya. Skripsi itu bakal gampang kalian. Oke. Ah, sangat-sangat terjawab Kak. Terima kasih Kak atas ya jawabannya. Mungkin bisa saya praktekkan di kehidupan saya sehari. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan. Bentar Kak. Oh, ini ada satu pertanyaan Kak. Saya bacakan ya Kak. Pertanyaannya yaitu metode apa sih yang bisa kita gunakan untuk membangun solusi dan juga kenapa metode ini tuh paling efektif gitu Kak. Oke, cuma sampai situ pertanyaannya. Iya Kak, situ aja. Oke.
bagaimana cara menentukan metode yang paling bagus ya tadi, karena pasti tadi yang nanya itu kepikiran gara-gara saya nanya, misal mau pakai metode A gitu, ternyata saat dipraktekkan oh jelek gitu kan, terus ada harus ngulang metode gitu ya. Nah, gimana cara mencari metode yang paling bagus? Caranya adalah ketika kalian bikin bab 2, itu kalian lihat penelitian terdahulu, range keberhasilannya gede. Karena kan kalau kalian nyari jurnal di Google Scholar kan banyak ya. Misalnya pakai BMKG lagi deh, saya BMKG terus gak apa-apa ya. Ya kak. Deteksi curah hujan, metodenya banyak nih. Metode pakai LSTM, pakai Arial, Sarial, pakai em, apa ya, Forest. Hmm, Kalian udah ya. Saya tahu pertama baca abstraknya. Yang kedua baca saran langsung, langsung ke kesimpulan dan saran gitu. Nulis itu bilang kayak metode ini kurang efektif kalau menang. Oke, langsung cut off. Nggak oke metode ini. Cari metode lain. Tuh, di Google Scholar. Anggap tiga ya, menggunakan metode yang sama. Kadang dicampur ya, LSTM atau enggak plus metode D plus metode D, pokoknya kayak gitu kan. Kalian lihat yang range-nya paling bagus. Pakai yang itu. Karena probabilitas berhasilnya gede. Kalau sampai gagal, berarti kemungkinan cara kalian ngerjainnya ada yang salah. Gitu. Baik kak. Maka, Kak, atas jawabannya kak. Nah, mungkin untuk jawaban dari pertanyaan dari teman-teman dan juga dari saya sendiri dicukupkan sekian kak karena waktunya juga sudah lumayan panjang juga. Untuk Kak oke, Wira, oke. terima kasih Kak, atas waktunya Kak yang dengan kesibukannya ya Kak yang luar biasa Kak Wira dan juga atas pemateriannya dan juga ilmu-ilmunya. Semoga kita di sini berada di bootcamp ini yang terakhir ya Kak bisa menjadi ilmu lah acuan sebenarnya Pak mahasiswa untuk kedepannya dan referensi-referensi yang lainnya. Mohon izin Kak untuk Kak Wira boleh memberikan sepatah dua kata dan juga untuk kami-kami yang sebagai yang masih muda-muda Kak. Oke, sepatah dua patah kata ya. Ini konteksnya ke skripsi lagi aja ya, karena lagi ngomongin Ya, skripsi kan kita di sini. Oke. ya Kak. Sebenarnya udah saya ucapin sih tadi di awal sama waktu jawab pertanyaannya Kak Faisal, tapi gak apa-apa saya ulangin lebih Ya. singkat biar bisa kecatat ya. Yang pertama, ingat kalian sebagai mahasiswa S1 masih menyelamatkan penelitian. Orang stres itu jadi mereka tapi susahnya dan sama dosen pengujinya juga nyengit dia gitu kan. Susah gitu. Akhirnya stres dan malah kalian inginkan gitu. Jadi fokusnya satu aja dulu. Skripsi fokusnya satu dulu. Apa coba? Selesai. Serius. Skripsi itu fokusnya selesai. Nggak usah banyak ekspektasi dulu. Karena kalian masih S1. Kecuali kalau udah S2 sama S3 ya memang tuntutannya beda. Kalau konsep lagi bakal lagi S3 harus membiayai teori paham. S3 guys, menyelamatkan tugas S3 itu bukan tugas itu. Terima kasih Kak atas tempatnya dan juga ilmunya. Mungkin Kak Wira boleh meniti Zoom ini dan terima kasih Kak atas waktunya sekali lagi. Oke, saya izin. Selamat malam. Iya Kak. Dan malam Kak.